kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan fungsi dari alat-alat ucap. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Mei Fitriani Manurung. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiwati Damani. Perkenalkan, nama saya Najwa Laraselia. Perkenalkan, nama saya Evelina Syuburian. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan fungsi alat ucap manusia. Yang pertama, bibir atas, yaitu berfungsi sebagai 1. Artikulasi bunyi, 2. Menghasilkan konsonan lobial, 3. Membantu dalam perpindahan udara, 4. Menjaga kelembapan dan perlindungan, 5. Berpartisipasi dalam fungsi sensor. Yang kedua, ada bibir bawah yang berfungsi sebagai 1. Fungsi bicara dan artikulasi, 2. Menjaga kelembapan, 3. Mengambil bagian dalam menyusun ekspresi wajah, 4. Menjaga kesehatan wajah, 5. Pengendalian aliran udara. 3. Gigi atas berfungsi sebagai 1. Artikulasi bunyi, 2. Menghasilkan bunyi gigi, 3. Menjaga keseimbangan dan kontak. Selanjutnya ada gigi bawah. Gigi bawah berfungsi 1. Sebagai artikulasi bunyi, 2. Menjaga keseimbangan, 3. Mengunyah dan memotong makanan, 4. Partisipasi dalam produksi konsonan gigi, 5. Menjaga struktur wajah. Yang kelima ada gusi yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap akar gigi, kedua penopang gigi, 3. Penahan makanan dan bakteri, keempat menyediakan pengokong untuk bibir, kelima penting dalam artikulasi bunyi. Baiklah, yang pertama ada langit keras yang berfungsi untuk berbicara, mengunyah, menelan, dan melindungi lidah. Dan kedua ada depan lidah, yaitu untuk membantu serta berkomunikasi untuk mengunyah dan menelan makanan. Dan yang ketiga ada ujung lidah, yaitu untuk mengunyah selain dan merasakan makanan. Yang lidah ini juga membantu membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sekitar mulut dan bibir. Dan keempat ada langit lembut, yaitu untuk sofaring, bagian saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama, lelangit lembut. Lelangit lembut berfungsi sebagai 1. Pembentukan suara atau velar, 2. Pengaturan artikulasi faringeal, 3. Pembentukan suara faringeal. 2. Anak tekap memiliki fungsi 1. Pembentukan vokal, 2. Artikulasi konsonan, 3. Pengaturan aliran udara, dan keempat pembentukan distansi bunyi. Epiglotis. Epiglotis berfungsi adalah melindungi saluran pernapasan dan mencegah makanan atau cairan masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang keempat ada pita suara. Berfungsi sebagai 1. Pembentukan suara, 2. Modulasi frekuensi suara, 3. Penguatan bunyi. Dan yang kelima ada tenggorokan, berfungsi sebagai 1. Fonansi, 2. Modulasi dan nada suara, 3. Artikulasi, 4. Resonansi. Fungsi rongga hidung, pembersihan udara, penyaringan bakteri dan virus, pemanasan dan pelembapan udara, penciuman, dan pertahanan imunologis. 2. Fungsi dagu, 1. Penyangga mulut dan gigi, 2. Mendukung rongga mulut, 3. Penyangga untuk rangka wajah, 4. Tempat melekatnya otot dan strukturnya, 5. Menyokong proses pernapasan dan berbicara. 3. Fungsi tengah lidah, 1. Mengunyah dan menelan makanan, 2. Artikulasi bunyi dan berbicara, 3. Pengecap rasa, 4. Membantu proses menelan, 5. Peran dalam pernapasan, 4. Fungsi rongga mulut, 1. Mengunyah makanan, 2. Artikulasi dan berbicara, 3. Penyimpan dan penghancuran makanan, 4. Penciuman dan pengecap rasa, 5. Produksi air liur. Fungsi rongga tekak, 1. Pernafasan dan pencernaan bersama, 2. Proses menelan, 3. Pertahanan tubuh, 4. Pembentukan suara, dan 5. Penjagaan saluran udara.